Saudaraku, dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, kali ini kita ketemu lagi dalam acara Temu Kangen Nasional Yayasan Marturia, dan kali ini dari Jakarta. Saya berdiri di tengah-tengah monumen terkenal kebanggaan bangsa Indonesia, berdiri sejak tahun 1961, menjadi satu Markland DKI Jakarta. Kebanggaan satu hal yang sangat dinantikan setiap orang dimanapun datang, kepingin dan rindu menikmati udara segar di wilayah Tugu Monas, Jakarta. Menjulang tinggi dengan hiasan emas di atasnya seberat 32 kg dan terbentang di areal luas yang sangat hijau dari 800 hektar. Saudara, dari tempat Monas kami berada mengajak saudara untuk berjalan-jalan di kota Jakarta, juga beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan bersama Yayasan Marturia Immanuel Jakarta. Haleluya. Kita memuji sama-sama satu pujian yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya, karena janjinya Allah. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remang gelap. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan cuma yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar, orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan jua, tangan Tuhan. Sekali lagi kita katakan, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Saudara, kita ketemu lagi dalam acara Temu Kangen Nasional Yayasan Marturia Immanuel, dan kali ini kita ketemu dengan Yayasan Marturia Immanuel Jakarta. Sebelum seluruh kegiatan acara kita mulai, mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah acara Temu Kangen Yamari Nasional yang ke-6 ini boleh berjalan dengan baik. Kami mohon tuntunan Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapak, dan seluruh guru menyerahkan acara ini secara total agar seluruh yang melihat, mendengar,
mendapatkan berkat apa yang telah kami lakukan dan kami sajikan. Terima kasih Bapak, dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum acara dimulai, kita akan mendengar sambutan dari Bapak Pendeta Andreas Abdianto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan para sahabat Yamari MHM di mana saja kalian berada. Selamat bertemu di dalam program Yamari Temu Kangen Nasional yang ke-6, yang kali ini hostnya dari Jakarta. Dalam kata sambutan ini ada 6 pengucapan syukur yang akan saya panjatkan. Pertama, bersyukur bahwa program TKN adalah diprakarsai oleh MHM Semarang dan sampai hari ini sudah sampai yang ke-6. Kedua, bersyukur bahwa selama pandemi COVID-19 ini, program utama dari Yamari adalah menerbitkan ibadah online Yamari setiap Sabtu, dan sampai Sabtu kemarin sudah yang ke-52, berarti genap 1 tahun. Tetapi itu kita hanya bisa bertemu sepihak, yaitu menonton video. Namun melalui TKN ini, sekalipun melalui Zoom, toh kita bisa bercakap-cakap dan bertatap muka dalam jarak jauh. Ketiga, bersyukur dengan program TKN ini bisa menjadi wadah pemersatu, wadah pengikat tali persahabatan, wadah untuk curahan isi hati, dan wadah untuk mengajukan saran, dan pesan-pesan baik terhadap pusat maupun terhadap kota-kota lainnya. Keempat, mengucap syukur bahwa ada beberapa perwakilan Yamari MHM yang dalam kondisi segar bugar, misalnya Semarang, Surabaya, Purbalingga, Samarinda, Jakarta, dan saya harapkan kota-kota lainnya menyusul sehingga dapat menjadi host dalam TKN-TKN selanjutnya. Kelima, bersyukur meskipun dalam masa pandemi COVID-19 ini, BPL tetap aktif bersama dengan staf Yamari yang cukup aktif, kompak, dan rajin bekerja untuk memuliakan nama Tuhan dalam bidang-bidang yang dapat terjangkau dan akan terjangkau. Terakhir, keenam, bersyukur bahwa program TKN hari ini pembicaranya adalah Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman dengan tema rahasia dikabulkannya keinginan hati, yang beliau juga salah satu anggota BPL kita. Semoga acara TKN hari ini akan berlangsung lancar, dipimpin oleh Roh Kudus untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya.
Amin. Di tengah sukacita kita, Allah selalu memberikan talenta yang berbeda. Dan kali ini kita akan mendengar pujian merupakan kesaksian hidup dari Ibu Devina, karya Sasmita. Tuhan Yesus memberkati. Dari Tugu Monas yang sangat kita banggakan, orang-orang Jakarta. Saudara, saya sekarang mengajak saudara untuk menuju satu tempat yang luar biasa juga. Ada peninggalan sejarah di mana Hotel Indonesia terkenal dengan kata HI. Di tengah-tengahnya ada lingkaran air mancur yang sangat menyejukkan. Dan di sana kita akan tetap memuji Tuhan. Di tengah-tengah kegembiraan dan hiruk pikuk kota, lalu lalang dengan kendaraan yang ada, tetap agungkan Yesus dengan hati yang gembira. Haleluya. Yang gembira merupakan kunci jawaban dari setiap orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kesehatan kita maupun jawaban-jawaban doa. Datang kepadanya, senantiasa bersyukur pada Tuhan. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat seperti obat hati yang tenang, tapi semangatnya patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi katakan dengan iman. Hati yang gembira, Tuhan senang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, Sobat Yamari, saya berada di kota tua. Kota menjadi sentral wisata juga, di mana seluruh penduduk DKI Jakarta dan sekitarnya bila hari libur senantiasa berbondong-bondong ke sana. Kota Jakarta dan kota tua Batavia ini berdiri di abad yang ke-16. Pada waktu itu zaman VOC, sehingga di tengah-tengah kota Batavia ada gedung gubernur VOC yang saat itu dipakai menjadi sentral pemerintahan dan saat ini dijadikan Museum DKI Jakarta. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kota Batavia panjang dan lebarnya dari 1,3 km menjadikan pusat perhatian tempat wisata penduduk Jakarta dan sekitarnya. Pada akhirnya dari Batavia kami mengucapkan selamat menikmati pujian dan firman Allah yang hendak disampaikannya. Tuhan Yesus
memberkati. Firman-Mu berkata bagi kita semua, bagi tubuh, jiwa, dan roh kita. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak bergerak, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat sangat tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau mengertikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak bergerak, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat sangat tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau mengertikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Dengan sayap Allah kita terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Datang kepada Tuhan saat kau lesu dan berbeban, Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Tiba saatnya kita mendengar firman-Nya, menang di dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu, saudara, datang kepada Dia, pertolongan Allah tepat pada waktunya. Saat kita sebut nama Yesus, ada kuasa. Nantikan pertolongannya, nantikan kuasanya. Mujizat Allah masih nyata. Karena hanya Dia Yesus Tuhan yang kita tinggikan dan kita sembah. Kau yang ku sembah, Kau nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Salam, puji Tuhan. Senang sekali bisa ketemu dengan saudara-saudara lagi di acara Temu Kangen
dari Yamari Nasional yang ke-6 di kota Jakarta. Selamat datang di kota Jakarta yang bulan ini juga akan merayakan ulang tahunnya yang ke-494 tanggal 22 Juni yang akan datang. Saudaraku, sungguh alangkah sukacitanya di tengah-tengah pandemi kita masih bisa ketemu walaupun dengan cara yang ajaib buat kami yang sudah ada umur tentunya. Teknologi saat ini kita bisa saling menyapa walaupun hanya lewat Zoom, lewat YouTube, lewat Facebook dan lain sebagainya. Renungan firman Tuhan pada kesempatan ini saya ingin bawakan adalah rahasia terkabulnya keinginan hati kita, ya. Ada rahasia terkabulnya keinginan hati kita. Nah, ayat yang mendasari khotbah pada saat ini adalah Mazmur pasal 37 ayat yang keempat. Mazmur 37 ayat yang keempat yang berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudaraku, sesungguhnya apa sih yang diinginkan oleh hati setiap orang atau kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh setiap orang? Ada seorang ahli fisiologis namanya Abraham Maslow. Dia memberikan teori tentang kebutuhan yang disebut teori hierarki kebutuhan Maslow. Ini terkenal, saudaraku, dan masih diakui sampai sekarang menjadi dasar untuk melihat kebutuhan-kebutuhan seseorang atau kebutuhan satu kelompok, satu bangsa, bahkan ya kebutuhan yang paling dasar, kebutuhan yang paling primer adalah kebutuhan fisiologis atau disebut physiological need, ya, yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan akan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, sandang, pangan, papan. Itu adalah kebutuhan-kebutuhan dasar yang disebut kebutuhan fisiologis. Kemudian meningkat setelah itu terpenuhi akan punya kebutuhan yang disebut kebutuhan akan rasa aman, safety, security needs, ya. Secara fisik dari ancaman, dari ketidakstabilan, dari teroris sekarang ini, dari krisis, dan juga mungkin dari penyakit pandemi itu, kebutuhan akan rasa aman ini akan meningkat. Nah, kalau ini udah terpenuhi akan meningkat ke tingkat yang ketiga yang disebut kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, social needs. Ya, memerlukan kasih sayang, cinta, memiliki dan dimiliki, ya, persahabatan, dan juga keluarga. Nah, setelah itu akan meningkat lagi yang keempat yang katanya disebut kebutuhan akan penghargaan, esteem needs. Ya, seseorang itu butuh untuk dihargai, diakui prestasinya, keberhasilannya, diberikan kehormatan. Dan yang tertinggi adalah kebutuhan akan aktualisasi diri, self-actualization needs. Ya, membuktikan dan menunjukkan dirinya kepada orang lain. Ya, potensi dan kemampuan maksimal dirinya. Ya, dia bisa mempunyai kebanggaan ya akan apa yang ada dalam dirinya. Saudaraku, perempuan Samaria yang di dalam cerita di dalam Yohanes 4 ketemu Tuhan Yesus di sumur Yakob, diceritakan bahwa perempuan ini sesungguhnya perempuan yang kaya, tetapi dia kering, ya. Dia mencari damai, ketenangan, mencari jawaban. Tidak didapati dari kesenangan-kesenangan, bahkan ganti suami dan lain sebagainya. Pernikahan di Kana
membutuhkan anggur, sebab kalau tidak akan mempengaruhi pesta yang begitu meriah. Yang sakit membutuhkan kesembuhan, yang lemah mencari penghiburan dan kekuatan, yang belum dapat jodoh mencari jodoh, yang belum dapat pekerjaan membutuhkan pekerjaan yang baik, dan lain sebagainya. Saudaraku, ada dua prinsip yang seringkali dilakukan oleh manusia, dan entah prinsip mana yang saudara pegang. Prinsip yang pertama adalah berkata begini, saya bergembira karena Tuhan telah mengabulkan apa yang menjadi keinginan hati saya. Nah, prinsip yang pertama berkata, saya bergembira karena Tuhan telah mengabulkan, memberikan apa yang menjadi keinginan hati saya. Nah, ada prinsip yang kedua yang berkata, saya bergembira karena Tuhan. Maka saya percaya Tuhan akan mengabulkan keinginan hati saya. Prinsip mana yang saudara pegang? Sebagian besar manusia memegang prinsip yang pertama. Semua orang bergembira pada waktu doanya dikabulkan. Pada waktu keinginan hatinya sudah dijawab. Pada waktu dia sakit, kemudian dia sembuh, maka meluaplah kegembiraan dan ucapan syukurnya. Pada waktu dia lulus ujian, naik pangkat, sukses dalam karir, berhasil dalam kehidupan. Tetapi pada hari ini, rahasia yang Tuhan katakan bahwa Tuhan memberikan keinginan hati kita bukan karena Tuhan telah memberikan apa yang menjadi doa dan keinginan kita, tetapi Tuhan akan memberikan keinginan hati kita, akan mengabulkan apa yang menjadi kerinduan hati kita pada waktu kita bisa bergembira karena Tuhannya. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Maka sesungguhnya itulah ucapan syukur yang paling tinggi. Di dalam perjamuan kudus seringkali ada satu ayat yang dibacakan. Antara lain dikatakan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Saudaraku, ucapan syukur yang paling tinggi bukan pada waktu kita diberkati, bukan pada waktu kita kaya, bukan pada waktu kita sehat, bukan pada waktu kita sukses, tapi ucapan syukur yang paling tinggi adalah pada waktu kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, pada waktu Tuhan mengampuni salah dan dosa kita, pada waktu Tuhan mau menjadi Bapa kita, menjadi gembala yang agung, juru selamat kita. Dialah sumber segala berkat, dialah dokter di atas segala dokter, dialah tabib yang heran. Saudaraku, hati yang gembira karena Tuhan itu menjadi wadah untuk kita menerima berkat Tuhan, menerima apa saja menjadi keinginan hati kita. Kalau ada seorang anak kecil datang kepada saya dan minta permen, karena di tangan saya ada satu toples berisi banyak permen, dan anak itu minta permen, minta permen. Nah, saya mengambil permen itu, misalkan ini permennya. Tapi anak itu tidak mengulurkan tangannya. Dia hanya bilang, minta permen, minta permen. Iya, ini permennya. Ya, kamu pegang. Tapi dia nggak mau ulurkan tangannya. Saudaraku, seringkali kita berdoa kepada Tuhan, minta. Tuhan sudah mau memberi, tapi kita tidak memberikan wadahnya untuk menerima berkat Tuhan itu. Dan wadahnya itu adalah hati yang gembira. Hati kita yang bergembira karena Tuhan. Sumber berkat, sumber kasih.
God is love itu. Amsal 17 ayat 22 katakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Obat yang manjur untuk menyembuhkan semua penyakit, baik jasmani, baik rohani, sesungguhnya ada dalam hati kita, dalam diri kita. Pada waktu hati kita dipenuhi ucapan syukur karena kita memiliki Tuhan yang mendengar, yang pasti menyembuhkan kita, maka kegembiraan itu mengaktifasi, menyebabkan kuasa kesembuhan itu, obat yang manjur itu muncul dalam hati kita yang bergembira. Pertanyaannya, bagaimana seorang yang sakit parah bisa bergembira hatinya? Bagaimana orang yang di PHK karena keadaan pandemi ini bisa bergembira hatinya? Saudaraku, kita tidak bergembira karena kita sakit. Kita tidak bergembira karena kita susah, karena kita di PHK, karena kita menderita, karena kita belum tahu apa yang akan terjadi setelah kita tidak bekerja lagi. Tapi kita bergembira karena kita percaya dan memiliki Tuhan Yesus yang berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita, yang berjanji bahwa burung saja di udara dipelihara, apalagi kita, yang berkata bahwa bilur-bilur Tuhan telah menyembuhkan kita. Dan janji Tuhan itu tidak pernah salah, tidak pernah bohong. Nah, kita bergembira karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita percaya kepada janjinya. Kita menaruh pengharapannya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, saya memiliki 4 orang anak, ya, yang besar, yang 4 orang anak, yang paling besar, kedua dan ketiga laki-laki. Dan keempat juga puji Tuhan, Tuhan berikan juga laki-laki. Keempat anak laki-laki saya ini mempunyai obsesi cita-cita yang berbeda-beda. Anak yang kedua, dia dari SMP sudah punya cita-cita mau ke Jepang. Pengen ke Jepang, pengen sekolah ke Jepang. Saya bilang ya berdoa saja kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memiliki masa depan kamu. Satu kali saya khotbah mengenai hati yang gembira, Tuhan akan menjawab segala doa. Dan anak ini, anak SMP ini, anak saya ini, dia tangkap itu firman. Dan sejak saat itu, dia bersukacita. Kalau kita tanya, kenapa kamu bersukacita? Karena saya akan ke Jepang. Dalam hati saya, puji Tuhan. Pokoknya dia punya iman, nanti Tuhan buka jalan. Nah, setelah lulus SMA, ya, kami tidak mempunyai kemampuan untuk mengirim anak itu ke Jepang. Jadi saya bilang, kamu kuliah aja dulu di sini, ambil jurusan sastra Jepang misalnya, untuk kamu persiapkan nanti ke Jepang S2-nya atau apa. Anak ini nggak mau. Saya percaya bahwa Tuhan akan kirim saya sekolah di Jepang. Jadi saya bilang, ya udah, tapi kamu mesti sekolah, masa yang lain lulus SMA, kuliah kamu enggak. Enggak, saya bilang. Dia bilang, saya tunggu sampai Tuhan kirim saya ke Jepang. Akhirnya saya hanya kursuskan dia, kursus multimedia dan sebagainya. 1 tahun sudah berlalu, belum ada tanda-tanda dia bisa ke Jepang. Di tahun kedua saya bilang, kamu kuliah. Tidak, Tuhan pasti akan kirim saya ke Jepang. Saudaraku, saya tidak bisa berbuat apa karena dia sangat yakin, dan tiap kali saya katakan, dia bilang, kan Dedi yang khotbah, dia panggil saya Dedi, bahwa kalau kita bergembira karena Tuhan, maka Tuhan akan kabulkan. Saya bergembira karena saya punya Tuhan Yesus yang pasti mengabulkan permintaan. Dan puji Tuhan, saudaraku, 6 bulan kemudian ada satu proyek di kantor kami, yaitu expo di Aichi, Jepang, selama 6 bulan di sana. Dan saya tanya kepada kepala proyeknya, boleh nggak saya titip anak saya magang di sana?
biar ongkos kesananya saya tanggung, asal nanti di sana diatur. Oh boleh, silakan. Dan untuk pertama kalinya anak ini ke Jepang. Oh sangat senang. Dia merasa apa yang menjadi kerinduan hatinya dikabulkan Tuhan. Dan puji Tuhan setelah dia selesai magang bahkan kerja di sana, Tuhan buka jalan sehingga dia bisa sekolah di Jepang dan menyelesaikan sekolahnya di Jepang, bahkan bisa kerja di Jepang. Jadi luar biasa. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amsal 15 ayat 33 katakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Ibu-ibu seringkali sekarang banyak mengeluarkan dana untuk membuat mukanya berseri. Ya, dengan bermacam cara, bermacam make up, dan luar biasa sekarang alat-alat yang digunakan. Orang tidak mau jadi tua, ya. Dia melawan ketuaan, ya kan? Makanya disebut anti-aging, ya kan? Nggak mau jadi tua. Tetapi tahukah saudara, rahasia yang paling besar adalah hati kita. Pada waktu hati kita bergembira, firman Tuhan katakan, muka jadi berseri-seri. Saya teringat kesaksian atau cerita dari almarhum Bapak Pendeta Awondatu. Dia pernah cerita ada seorang gadis berumur katanya 40 tahun di Australia, ya, belum dapat jodoh terus, ya. Satu kali gadis ini ikut KKR dan Tuhan jamah dan hatinya berubah. Sekarang tiap bangun pagi gadis itu selalu keluar. Kalau saudara tahu rumah-rumah di Australia rata-rata depannya itu ada taman, ya. Dia nyiram kebun pagi-pagi itu dan selalu nyanyi. Oh, oh, I love Jesus. Oh, oh, I love Jesus. Oh, oh, I love Jesus because he first loved me. Nyanyi keras-keras. Nah, tetangga sebelahnya seorang duda umur 45 tahun. Nah, duda ini merasa terganggu. Tiap pagi ini gadis sebelahnya, tetangga sebelahnya nyanyi terus. Satu kali dia buka jendela atasnya katakan, Miss, kamu bangunkan saya tiap pagi dengan nyanyi. Ya, oh karena Tuhan mencintai saya, kata gadis itu. Saya begitu sukacita karena saya mengenal Tuhan Yesus. Iya, kamu bersukacita, tapi saya nggak bisa tidur. Padahal saya mesti kerja, sip-sipan. Ya, coba kamu terganggu nggak kalau saya bilang, I love you, I love you, I love you. Gadis itu melihat dan berkata, itu yang menjadi keinginan hati saya. Saudaraku, Pak Wanda itu cerita akhirnya kedua tetanggaan itu biarpun udah tetanggaan lama, nggak pernah kenal karena gadis itu selalu murung, mukanya selalu sedih. Tetapi pada waktu hatinya bergembira, tiba-tiba dia menemukan jodohnya. Haleluya. Saudaraku, Nehemia 8 ayat 11 katakan bagian B-nya, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu, itulah kekuatanmu. Ada perlindungan dari Tuhan terhadap stres, khawatir, ketakutan apa. Kalau hati kita penuh dengan sukacita karena Tuhan. Sehingga Filipi 4 ayat 4 katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudaraku, sukacita karena Tuhan itu menjadi sesuatu pengharapan yang besar di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu ini. Saudaraku, saya memiliki seorang keluarga jemaat yang unik. Jemaat ini punya 8 bersaudara. Ya, istrinya daripada jemaat saya ini ada 8 bersaudara dan uniknya
8-8-nya dari kakak beradik ini beribadah di gereja yang berbeda-beda. Ya, macam-macam gerejanya, tidak ada di satu gereja. Nah, anak keluarga mereka saudara mereka yang bungsu itu beribadah di gereja kami. Mamah mereka sudah cukup tua, ya, umurnya waktu itu 80 lebih lah, 83 atau 84, dan sakit-sakitan. Dan cerewet sekali, galak sekali, dokter aja dimarahin terus, suster aja dimaki-maki, kalau anak-anaknya datang mengeluh terus. Dan mama ini udah komplikasi sakitnya, sudah masuk ke rumah sakit, ya. Dan anak-anaknya mengundang gembalanya untuk mendoakan orang tuanya, untuk supaya diberikan kesehatan dan pemulihan dan kesembuhan. Nah, satu kali jemaat saya itu datang kepada saya dan katakan, seluruh gembala-gembala kakak-kakak saya sudah datang membesuk mama dan mendoakan mama. Tinggal yang belum datang. Saya bilang, ya udah, nanti kita pergi, ya kan kebetulan kamu kan anak bungsu, ya kita mesti paling akhir. Nah, waktu saya datang, saya lihat itu Encim itu dalam muka yang muram, dia lagi marah-marah, dia lagi mengeluh, dia menyalahkan ini, menyalahkan itu. Nah, saya datang, ya kan, saya lihat. Dia katakan, Cim, puji Tuhan. Cim kok mukanya berseri-seri. Cim itu cembetut, dia lihat saya. Kemudian saya bilang begini, Cim tahu kan ada sorga? Cim itu dia terkejut dan katakan, dia manggut, iya. Cim mau nggak pergi ke sorga? Enak Cim di sorga. Daripada di dunia sakit melulu, keluar masuk rumah sakit, mendingan keluar masuk sorga. Cim nanti ketemu ketemu Tuhan Yesus. Cim itu mulai dengerin, enak Cim, jalannya itu dari emas. Dan penuh dengan kesukaan. Kemudian saya ajak Cim nyanyi. Cim kan orang gereja lama. Bisa nyanyi apa? Oh, dia ingat lagu ini, kemudian saya nyanyi lagu yang dia ingat. Nyanyi. Kemudian saya nyanyi tentang sorga, itu Encim yang mukanya tadinya cembetut berubah. Ya kan? Bilang, Tuhan Yesus, saya pengen pulang cepat-cepat. Saya udah rindu ketemu dengan Tuhan. Wah, Encim itu berubah mukanya. Jadi muka yang berseri. Jadi saya waktu doakan, saya doakan supaya Encim ini cepat-cepat pulang, ketemu dengan Tuhan, hidup senang di seberang sana, ketemu para kekasihnya. Saya pulang ke rumah, ya hari Minggunya kan ketemu jemaat, dan jemaat saya bilang, waduh, keluarga marah semua. Semua gembala, anak-anak yang lain doakan supaya mama sembuh. Cuman yang doakan supaya mama cepat mati. Saya bilang, saya nggak doain mama cepat mati. Saya doakan mama cepat ketemu Tuhan Yesus. Ya, ke sorga. Mati itu cuma jembatan untuk mama hidup senang. Ya, intinya kan doakan supaya mama mati. Ya, udahlah. Saya bilang, saya percaya bahwa mama udah cepat akan pulang ke sorga. Beberapa minggu kemudian, jemaat saya itu datang dan bilang begini, ternyata setelah mama didoakan nggak pernah marah lagi. Dia selalu ketawa. Dia bilang, saya pengen pulang ke sorga. Kalau anak-anaknya kumpul, dia bilang, ayo nyanyi yang mama senang. Jadi sekarang mama beda, tidak mengeluh, tidak ngomel-ngomel, tidak marah-marah ke dokter, ke suster, tapi kalau disuruh makan obat apa dia makan dengan senang, dia nyanyi terus. Dan betul sudah beberapa minggu kemudian Cim ini meninggal. Pada waktu meninggal, jemaat saya datang, keluarga minta yang pimpin
dalam ibadah nanti. Aduh, saya bilang jangan, biar yang kakak-kakaknya yang tua saja yang ngatur, ya kan. Saudaraku, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Biarlah hati kita dipenuhi dengan sukacita yang dari surga. Dipenuhi dengan kegirangan yang dari Tuhan. Sebab satu kali kita akan pulang juga ketemu dengan kekasih kita, ketemu dengan Tuhan Yesus. Ingat saudaraku, apa saja yang dikehendaki oleh hati kita, milikilah hati yang bergembira karena Tuhan. Pendeta Sandur Sundar Singh dari India yang terkenal pernah berkata, ambil semua yang saya punya, kasih saya Yesus. Karena semua yang saya punya, kekayaan, kehormatan, kehebatan, tidak ada artinya dibandingkan dengan Yesus. Katanya sama dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus, segala sesuatu kuanggap sampah, sebab pengenalan akan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Pendeta Sandur Sundar Singh bahkan berkata begini, saya mau masuk ke neraka sekalipun, asalkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sebab neraka bersama dengan Tuhan Yesus menjadi surga. Tetapi surga tanpa Yesus akan menjadi neraka. Kiranya Tuhan menyertai kita di masa-masa sulit sekarang ini. Dan tetaplah bergembira karena Tuhan. Maka Tuhan akan mengabulkan apa yang menjadi kerinduan hati saudara. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan telah kita dengar. Biarlah itu menjadi rema bagi kehidupan saya dan saudara. Dimanapun Sobat Yamari berada, dari Sabang sampai Merauke. Merupakan satu sukacita yang luar biasa saat firman Tuhan disampaikan dan ditutup, saudara, dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada Bapak Jumhana Karya Sasmita yang hendak mempersembahkan pujian demi kemuliaan namanya. Kita pujikan bersama dan saudara kita dengar juga bersama. Tuhan Yesus memberkati.
kita mendengar firman Tuhan. Biarlah firman itu menjadi rema bagi kehidupan kita semua. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita Temu Kangen yang Mari. Pada saat ini kita akan memuji satu pujian. Setelah itu kita akan menerima doa berkat dari Ibu Pendeta Dr. Hana Budi. Ibu Hana, tolong mic-nya dibuka dan memimpin doa, Bu. Suara saya kedengeran? Ya, sekarang kedengaran. Oh, sekarang kedengeran ya? Ya. Oke, udah kedengeran. Ya. Bapak yang baik, terima kasih, kami bersyukur Tuhan pertemuan Temu Kangen ke-6, Temu Kangen Nasional ke-6 ini berjalan dengan baik. Terima kasih, meteraikan firman dalam hati kami, biar sungguh hati yang gembira, memberikan satu sukacita yang ada dalam Tuhan. Kami meteraikan firman-Mu dalam hati kami, berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Mulyadi yang telah memberkati kami sekalian. Dan pada saat ini hamba berdoa syafaat untuk bangsa dan negara ini, khususnya untuk presiden dan wakil presiden yang kami kasihi. Biar kiranya hikmat marifat Tuhan terus menyertai kepada Bapak Presiden dan wakil presiden untuk menangani negeri ini dengan segala masalahnya. Tuhan, Kau yang mau menolong campur tangan, baik dalam masalah COVID Tuhan, yang makin meningkat, biar kiranya Tuhan mau menolong. Baik mengenai orang-orang yang ingin menjatuhkan pemerintahan daripada Bapak Jokowi, Tuhan yang mau menolong. Kau ada di negeri kami. Kami terus berdoa untuk bangsa ini, untuk presiden dan wakil presiden. Kau memberkati seluruh jajaran pemerintahan. Kau memberkati keluarganya, perlindungan Allah ada. Dan kami tahu Tuhan, Kau yang terus menyertai presiden dan wakil presiden dan seluruh jajaran pemerintahan sampai RT RW, dan biar kiranya kasih sayang Allah nyata bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk memerintah di negeri ini. Kami berdoa juga untuk pelayanan para hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini. Juga pelayanan yang mari, biar kiranya ada kesatuan dan persatuan untuk memuliakan nama Tuhan. Menjadi berkat di seluruh jagat Nusantara ini. Biar kiranya Tuhan selalu mau menolong kami sekalian, dan ya mari dengan segala program-programnya. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupi, Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas, Bapak Pendeta Bambang, dengan seluruh stafnya di dalam penyertaan Tuhan. Kau juga memberkati pada gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Biar kiranya mereka juga boleh menangkan banyak jiwa buat Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami tak lupa berdoa juga untuk para dokter-dokter, perawat-perawat yang sedang sibuk menangani penyakit, baik penyakit COVID dan penyakit yang lainnya. Biar kiranya Tuhan Kau memberi kesehatan kepada setiap
para dokter dan perawat, juga orang-orang yang sakit itu mendapatkan kesehatan yang daripada Tuhan. Biar kiranya mereka boleh menikmati tubuh yang sehat. Dengan tubuh yang sehat, mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Engkau juga terus menyertai kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang telah melayani sore hari ini dalam Temu Kangen Nasional ke-6 ini, Tuhan memberkati. Tuhan terus menyertai program ini, baik yang memperkasainya MHN Semarang, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, Allah Immanuel, Allah yang selalu ada menyertai kami dan terus menyertai setiap umat-Mu di mana kami berada. Kami boleh menjadi berkat dan nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau terus menyertai acara Temu Kangen ini sampai selesai dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Amin. Kita bersyukur, berterima kasih untuk pimpinan Tuhan dalam ibadah Temu Kangen Nasional yang ke-6. Terima kasih kepada semua hamba-hambanya yang telah melayani dalam ibadah ini, dimulai dengan pemandu acara Bapak Pendeta Dr. Antonius Lagiono, MTH, didampingi oleh Ibu Pendeta Maria Novi Kurniawan, MPDK, dan juga Evangelis Maria Tisitorus, STH. Kami bersyukur juga untuk pujian persembahan dari Ibu Devina Karya Sasmita, begitu juga dengan ayahnya Pak Jumhana Karya Sasmita. Mereka semua dikaruniai oleh Tuhan suara yang bagus untuk memuliakan Tuhan. Dan firman Tuhan yang tadi disampaikan adalah oleh Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman. Ya, beliau adalah pengurus Yamari. Beliau pernah menjadi ketua sinode dari GSPDI, tapi sekarang menjadi penasehat, ya, ketua kehormatan dari sinode tersebut, dan juga aktif di jaringan Dakwah Nasional atau JDN dan beberapa kegiatan yang lainnya. Dan kita tadi ditutup dengan doa oleh Ibu Pendeta Dr. Hana Budi, pembina Yamari, yang juga adalah ketua sinode dari GPIA. Bapak Ibu, itulah ibadah yang telah berlangsung dan saya percaya memberkati kita semua. Sesuai dengan list daftar yang harusnya hadir malam ini ada 90 plus 10, jadi 100 orang. Karena memang kapasitas dari Zoom adalah 100 orang. Ya, berterima kasih kepada Bapak Pendeta Mulyadi atas fasilitasinya yang membantu sehingga Zoom ini terlaksana, dan oleh tim IT dari Yamari, antara lain Bapak Yunus, ada Pak Johan, ya, dan semua tim yang menangani di sekretariat Yamari, sehingga ibadah ini bisa berlangsung dengan baik. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, acaranya tahap kedua, ya, jadi Warnasari Temu Kangen. Nah, kita bersyukur dan berterima kasih Bapak Ibu setelah hadir dalam acara ini. Ya, sesuai daftar ada 100-an orang harusnya. Karena itu sudah digabung-gabung dengan pasangan, ya, suami istri itu sudah dijadikan satu. Namun ada beberapa yang mendadak tidak bisa melanjut, ya, karena ada acara. Itu Pak Andres, mic-nya Wes buka. Ya, mungkin dimatikan dulu kalau ngomong, ya. Oke. Baik, ya, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama kepada Bapak Ibu, ya, ini Bapak Yunus bisa ditampilkan lagi gambar lengkapnya, karena telah hadir beberapa pengurus dari, pengumumannya nanti dulu, ini belum Pak Yunus, belum. Ya, ini lagi menyapa dulu sebentar, ya, Pak Yunus, tolong ditutup dulu. Ya, jadi hadir dari beberapa kota, ya, yang sudah pasti koordinator-koordinator ada Bapak Dr. Yayan Gunawan dari Purbalingga, ada Ibu Yeni dari Semarang, ya, lalu ada, ya, ini ada Pak ini, ya, dari Tasikmalaya, ya, tadi juga sudah muncul Bapak Riyandi. Ya, ada beberapa nama lagi dari para pengurus cabang-cabang Yamari. Tapi di luar itu, ya, mungkin saya akan panggil, ya, nama kotanya, mungkin Bapak Ibu bisa angkat tangan atau lambaikan tangan gitu, ya.
Yang pasti dari Jakarta dulu, ya. Silakan Jakarta lambaikan tangan yang hadir. Ya, terima kasih, ya. Kemudian dari Jakarta pindah ke Bandung, mohon angkat tangan, ya, lambaikan tangannya dari Bandung, ya. Kalau dari Bogor tadi berhalangan hadir, katanya masih OTW. Saya bilang acara ini direkam ya oleh Bapak Johan, jadi nanti akan dikirim juga ya ke Bapak Ibu. Lalu dari Rangkas Bitung, Pak Jimmy dan Ibu Betty ada hadir. Kemudian dari Semarang ya ada Ibu Yani, ada Pak Yanuar, ya ada Pak Nathan juga mungkin ya dan teman-teman lain. Lalu dari Surabaya ya. Dari Surabaya ada Ibu Lineke, tapi tadi Ibu Lineke mohon izin setelah khotbah, rupanya kurang enak badan. Lalu dari Purbalingga, ya tadi ada Dr. Yayan, cuman saya dengar tadi dari Ibu Lineke, ada masalah ya dengan Ibu Rina, papahnya atau apa. Saya tadi belum sempat menghubungi, ya kita doakan supaya keluarga Ibu Rina diberkati Tuhan dan ditolong Tuhan. Kemudian ada beberapa teman-teman yang dari luar kota yang tadi saya sebut, ada teman dari Medan, ya Ibu Evalinda, ada ya kasih tangan, ada juga Ibu Esther, ada ya dari Medan, lalu dari Bengkulu, Pak Huta Barat, salam Pak, ini teman-teman Yamari lama ya, lalu ada juga para staf yang lama ya, yang pernah bersama melayani di Yamari, tapi ya mereka sudah melayani di tempat yang lain ya, terima kasih untuk kehadirannya. Nah, di Surabaya ada Pak Samuel Gamaliel. Salam Pak Samuel. Ya, nanti kapan-kapan Bapak share ya. Atau sebentar lagi Bapak share ya. Tolong memberikan respon ya Bapak Ibu tentang pelayanan Yamari yang rutin kami lakukan setiap hari Sabtu, yaitu ibadah online Yamari. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah pelayanan ini memberkati Bapak Ibu atau pelayanan ini harus bagaimana ya? Tapi saya sampaikan bahwa pelayanan ibadah online Yamari ini masuk ke minggu yang ke-52 ya. Jadi seperti tadi kesambutan dari Ketua Umum kita Bapak Andreas Aprianto ke-52 minggu. Artinya sudah 1 tahun ya. Bersyukur karena dimulai dengan alat-alat pinjaman tapi sekarang menjadi milik sendiri ya. Itu adalah semua anugerah Tuhan. Jadi temanya mengenai rohani tapi juga setiap minggu ketiga atau saat ketiga adalah mengenai kesehatan. Ada Dr. Andreas, salam. Dr. Andreas Kurniawan. Ya, nanti minggu Sabtu ini akan menyampaikan tema mengenai keluarga dan kesehatan. Ya, dokter ya. Besok rekaman nih, Dr. Andreas. Ya, jadi dalam bulan Juni, Ibu Bapak, tema dari ibadah online Yamari adalah mengenai kesehatan. Nah, tema itu adalah tema retreat nasional yang ke-10 yang rencananya akan diselenggarakan di Hotel Taman Safari ya di Bogor. Tapi karena pandemi maka kegiatan itu ditunda ya atau dibatalkan. Kita akan mengganti dengan kegiatan yang lain nanti di Taman Safari karena kita sudah bayar DP-nya. Nah, tapi tema-tema yang akan disampaikan dari itu sudah kita siapkan untuk mengisi acara bulan keluarga di bulan Juni dan Juli ya. Di bulan Juni ini sudah berlangsung 2 kali. Yang disampaikan pertama oleh Bapak Pendeta Andreas Abdianto, Ketua Umum Yamari. Bagaimana menghormati orang tua itu telah jadi berkat dan yang melihat itu banyak sekali ya, hampir 500 ya. Lalu yang kedua disampaikan oleh Bapak Dedi Madong ya, Ketua 1 Bidang Misi mengenai anak ya, menghormati atau hubungan anak dan orang tua ya. Jadi tadi kebalikannya dari apa yang disampaikan oleh Pak Andreas, tapi itu sangat bagus ya. Nah, Bapak Ibu yang belum melihat ibadah online Yamari bisa buka YouTube. Tulis saja, klik ya, ibadah online Yamari atau Yamari Marturia. Nanti akan muncul semua di situ ya. Nah, ini akan kami minta kepada Bapak Ibu untuk memberikan respon ya. Tentu yang sudah melihatnya ya, lalu ada usulan apa, tapi usulannya tolong yang kira-kira memang bisa dilakukan ya, karena di tengah pandemi terus terang bersyukur Yamari bisa terus melayani lewat Zoom, di mana kita bisa bukan Zoom saja, lewat YouTube, sehingga kita tetap bisa menyampaikan firman Tuhan. Nah, selain dari Medan, dari Bengkulu, dari luar kota lagi, dari Samarinda ya, Samarinda tadi ada beberapa ya, ada Mbak Tuhan, ada teman-teman Ibu Dike ya, ada Ibu
Samarinda itu ada beberapa nama yang masuk ya. Shalom Pak Bambang. Ya, mana Ibu Dika ya? Ya. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Dika. Ini Samarinda, ini temu kangen nasional yang kelima ya, Ibu ya, yang mengatur semuanya. Nah, Jakarta kita meniru ya gaya bagaimana menampilkan kota Jakarta ya. Tadi kita sudah usahakan tampilkan itu. Nah ini sekaligus nih, mungkin Bapak Andes juga nanti bisa menyampaikan dorongan ya. Kita ada kesepakatan, seharusnya ini jadwalnya Makassar atau Mataram, tapi kelihatannya nggak tahu mereka siapa enggak, tapi yang pasti akan kembali ke Semarang ya. Ibu Yeni dan Pak Yanuar tadi kita sudah bicara, jadi bisa menyiapkan diawali dari Semarang, nah sekarang balik lagi ke Semarang ya. Tentu dengan gaya yang berbeda lagi ya, Jawa Tengah, ibu kota Semarang. Pak, hari ini Bandung datang nggak? Ada wakil dari Bandung, tapi Bu Hani harusnya sudah terdaftar ya. Ibu Mariati atau Bu Maria ada ngecek dari Bandung tadi siapa? Tadi ada Ibu siapa tadi, ada beberapa nama yang sudah masuk tadi. Sebenarnya Bandung itu setiap hari Selasa mereka sudah mengadakan Zoom sendiri. Jadi kalau tinggal diperluas bukan masalah, entah kenapa Bu Hani itu menunda-nunda. Kalau ya, Bu Hani ada di... Ada Ibu Sylvia Saputra ya dari Bandung ya Bu? Ibu Sylvia Saputra dari Bandung kan? Ibu? Kalau beliau mungkin nggak bisa ambil keputusan. Iya, tapi paling tidak menyampaikan ke Ibu Hani. Ibu Hani harusnya terdaftar juga di dalam grup kita malam ini. Ya nanti mungkin Bapak ya nanti setelah Zoom ini kita akan lanjut, tapi nanti akan disampaikan pengumuman yang pasti Semarang siap ya. Kita akan terus berlanjut. Jadi pertemuan kita ini sekaligus saya sampaikan pengumuman bahwa pertemuan temu kangen ini kita adakan 1 bulan 1 kali. Ya di sini kita bisa saling berdialog ya. Jadi bisa interaksi gitu ya. Nah, itu ya memang tujuannya supaya kita bisa ketemu, dan bahkan untuk yang ke-6 kita bisa mengundang teman-teman lama ya yang kita pernah pelayanan bersama baik di Bengkulu ya, lalu teman-teman yang dari di Medan plus di tempat-tempat yang lainnya. Nah, ada satu kegiatan yang rutin yang tadi disebut IOY ya. Nah, itu IOY ini akan selalu ditayangkan setiap Sabtu. Nah, karena itu ini yang kami ingin mendapat masukan dari Bapak Ibu. Mungkin dari ya tadi udah disebut ya, Pak Samuel dulu ya, mungkin bicara mengenai ibadah online Yamar ini. Pak Samuel berapa kali lihat ya yang ditayangkan setiap Sabtu. Ini udah 52 episode ya. Lalu yang kedua nanti minta Bapak Angga, Shalom Pak Angga. Nanti Pak Angga bisa sampaikan juga ya. Silakan Bapak Samuel dulu, lalu Pak Angga, lalu kemudian Ibu Dika ya. Ibu Dika bisa tolong sampaikan. Ini 3 orang dulu. Silakan Pak Samuel. Ya. Malah ditutup. Pak Samuel. Tadi sudah masuk, lihat. Ya, silakan Pak Samuel Gamaliel. Pak Dr. Samuel Gamaliel. Mic-nya dibuka, Pak. Mic-nya dibuka. Mic-nya dibuka. Ya, oke. Silakan, Pak. Ya. Selamat malam, teman-teman sekalian. Selamat malam. Ya, Pak. Bisa didengar? Ya, salam. Salam. Ya. Salam para senior, dan teman-teman sekalian yang terkasih. Satu hal yang saya ingin sharing, kalau kita bangun tidur dan masih bisa bernafas dan melihat terangnya sinar matahari, itu adalah suatu anugerah dan mujizat tersendiri. Dan kalau memang firman Tuhan yang sangat indah, hati yang gembira adalah obat. Kalau kita mulai murung, kita mulai susah, mungkin karena pandemi, kena kanker, yaitu kantong kering, tetap kita harus percaya akan firman Tuhan ini, mengaktifasi secara aktif, dan biar Roh Kudus yang bekerja untuk menghibur, menguatkan, bagi yang sakit, menyembuhkan.
satu kesaksian, saya baru pulang dari rumah sakit itu 4 jam yang lalu, Pak. Saya 5 malam dan 6 hari di rumah sakit karena saya dioperasi. Nah, dalam operasi ini Tuhan campur tangan. Di tengah pandemi COVID, di mana di rumah sakit itu yang sakit COVID pasiennya naik meningkat 2 kali lipat. Tapi Tuhan selamatkan saya karena Tuhan masih mengasihi dan mau pakai saya dan saudara-saudara sekalian dan bisa melihat wajah dari paku saya itu, Pendeta Andreas, juga dengan usul. Selamat malam, senang bisa melihat berjumpa dengan Anda lewat Zoom ini. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Baik, terima kasih Pak Samuel ya. Pak Samuel ini adalah putra Pendeta Gamaliel Malang. Beliau doktor evangelis ya. Halo Pak, selamat sembuh kembali ya dari sakitnya. Kita baru tahu sekarang ya. Oke, sekarang Pak Angga, Bapak Angga, tolong Pak Angga sampaikan sesuatu mengenai ibadah pelayanan online Yamari. Pak Angga, mana Pak Angga? Kalau gitu Ibu Dika dulu deh, Ibu Dika, silakan Bu Dika. Ya, Ibu Dika yang mengikuti dari awal pernah jadi pembicara, memberikan kesaksian, pernah sakit COVID ya Bu ya, tapi udah sembuh ya. Silakan Ibu Dika. Shalom, selamat malam. Senang sekali bisa kembali join dalam ibadah temu kangen Yamari di seluruh Indonesia. Kami dari Samarinda sangat bersyukur karena memang tidak mudah melewati masa-masa pandemik ini. Kami di Samarinda memang sekarang dalam situasi istilahnya zona hijau. Jadi sekarang kami boleh berbangga di mana kami menyatakan Samarinda itu zona hijau. Artinya pandemik berkurang dan hampir kalau hijau ya berarti tidak banyak lagi. Tapi memang kami dari perekonomian sangat terpuruk karena mempengaruhi segala segi. Di Samarinda banyak perusahaan tambang di mana orang-orang hidup bergantung kepada penghasilan dari gaji mereka sebagai karyawan. Juga ada banyak usaha-usaha yang memang betul-betul sangat terpuruk. Dan itu dirasakan oleh kami orang Samarinda. Jadi berbagai cara yang dapat dibuat untuk memulihkan perekonomian di Samarinda, tapi sekarang masih terus untuk berusaha pulih. Nah, terima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Saya merasa kami dikuatkan karena memang segala sesuatu tidak bisa dipandang dengan logika kita. Logika kita yang kita anggap itu yang akan membawa kita untuk berjalan, yang kita anggap benar, baik, dan memprediksi hal-hal yang kita tidak ketahui. Dan malam hari ini mengingatkan bahwa logika kita sangat terbatas. Dan kita punya Tuhan yang hidup, di mana Tuhan yang hidup itulah yang akan memenuhi segala kebutuhan kami di sini. Terima kasih untuk firman Tuhan, terima kasih untuk Pak Gembala yang sudah mengingatkan kami bahwa memang manusia itu selalu terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Dr. Dika Mokadasar MTH ya, dari Samarinda. Kemudian lanjut ke tadi Pak Angga yang saya sudah kontak. Bapak Angga masih ada nggak? Kalau enggak Ibu Semarang, dari Semarang ya Bu Yeni, silakan Bu Yeni. Nah, setelah Ibu Yeni nanti Bapak Yayan, Dr. Yayan Gunawan ya dari Purbalingga. Ibu Yeni silakan. Shalom. Halo. Ya, puji Tuhan. Tadi firman-Nya juga sangat memberkati. Ya, bahwa dengan hati yang gembira karena Tuhan itu memang benar-benar
ya saya rasakan, saya menikmati hari-hari ini, dan puji Tuhan pada saat-saat COVID ini saya justru menuai berkat. Jadi saya bersyukur saya terlepas dari kondisi apapun, bahkan saya menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Itu yang saya rasakan, dan saya bukan membanggakan diri, tapi karena saya selalu bersukacita karena saya tahu bahwa Tuhan itu ada dan sanggup, ya itu yang saya lakukan. Dan saya kesaksian sedikit ya Pak Bambang, ya, pada saat-saat dulu saya pelayanan di MHM, itu sebetulnya adalah masa-masa sulit saya, tapi Tuhan mengajar saya untuk selalu setia dan menabur. Disitulah taburan saya, disitulah kesetiaan saya, dan sekarang ini puji syukur saya menikmati hasil tuaian yang Tuhan limpahkan di masa-masa yang sulit ini. Terima kasih Pak Bambang. Baik Bu Yani, terima kasih. Bulan depan Semarang ya Bu ya. Oke. Ya. Nah kita lanjut ke Dr. Yayan Purbalingga, silakan dokter. Mic-nya udah bunyi belum ya Pak Bambang? Ya Pak. Halo, mic-nya udah? Mic sudah dengaran ya. Ya, silakan dokter. Oke. Ya, salam semuanya, teman-teman Yamari, sahabat-sahabat sejati Yamari di seluruh tanah air. Pak Andreas dengan Ibu di Singapura, Pak Bambang, Jakarta, ada Bu Yeni, Bu Dike di Samarinda, Pak Andreas juga, ya Pak Samuel, dan teman juga, teman ada Bu Swandayani kayaknya ikut. Mohon maaf Bu Rina, papahnya itu kemarin ngirim CT scan ke tempat saya. Papahnya itu ada gangguan jantung, jadi ada aritmia kordis sama dekompensasi. Kelihatannya ada sedikit sumbatan di kepala begitu. Dan CT scan-nya sudah saya lihat juga. Saya kirim ke anak saya yang di Jakarta, yang Dr. Foni itu yang neurolog. Dia bilang kelihatannya bukan pendarahan, cuma seperti sumbatan aja dari jantung yang aritmi. Nah, mudah-mudahan dalam beberapa hari ini bisa diatasi, dan kita semua yang Mari Purbalingga juga prihatin betul untuk kesembuhan dari papahnya Bu Rina. Tapi kita berdoa semua, mudah-mudahan papahnya Bu Rina pulih seperti sedia kala. Papanya Bu Rina orangnya gembira sekali, jadi orangnya nggak terlalu sedih, sering nyanyi-nyanyi gitu. Jadi lebih percaya dirinya tinggi. Untuk COVID, memang kita prihatin banget, terutama DKI Jakarta ya. Ini dalam beberapa hari ini 2.000-an di atas 2.000 tuh pasien barunya COVID. Wisma Atlet juga antri, Kudus juga itu varian baru, B187 itu kemarin di swab di FKUGM dari 34 pasien, 28 kena yang varian India. Jadi kita memang betul-betul ya prihatin, jadi memang stay at home semua, saya kira harap di rumah aja, karena memang ini betul-betul kita harus prihatin. Saya juga praktek juga agak deg-degan juga, kadang dari pasien-pasien yang panas begitu, saya nggak periksa dah, cuma dikasih obat, suruh kembali gitu. Dan teman-teman juga mungkin sudah divaksin semua. Jadi saya kira bisa. Dan ini apa tuh? Lebih tenang gitu. Ini apa ya? Nah, ya, untuk ibadah online-nya Mari bagus ya, bagus. Cuma saya kadang-kadang Sabtu keluar kota, jadi saya ikuti di YouTube-nya saja. Setelah selesai,
di Purbalingga kita Bu Rina itu selalu kirim gitu tiap minggunya juga. Jadi kita buka, teman-teman juga buka semua gitu. Sekira itu yang saya perlu sampaikan. Semoga seluruh teman-teman, sahabat sejati mari seluruh Indonesia sehat-sehat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Amin. Ya, terima kasih Dr. Yayan ya yang telah menyampaikan hal-hal penting ya. Kita nanti doakan ya Pak Pendeta Andreas Sabrianto terakhir nanti penutup mendoakan papahnya Ibu Rina ya. Nah, sekarang kita masuk dulu nanti tadi Pak Dr. Bapak Angga tadi belum muncul. Pak Angga masih ada kan? Tapi sebelumnya kita kasih kesempatan dulu para koordinator ya. Ada Pak Edi Joko dari Malang. Pak Edi Joko, salam Pak. Bapak Edi Joko, mendengar? Mic-nya tolong dibuka Pak. Pak Edi Joko dibuka. Lalu nanti ada Pak Hintan Tua juga dari Lombok. Ya Pak Edi silakan. Ya, salam Pak. Ya. Halo. Ya. Ya. Bentar, berjalan. Di jalan ya Pak ya? Ya. Oke. Ya. Ya, hati-hati sambil nyetir. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang bisa diberikan kepada kami. Ya, mengabarkan saat ini saya dalam kondisi baik Pak. Ya, puji Tuhan, Tuhan telah memberikan kekuatan kesehatan juga pada saya. Ya, tentang sakit penyakit saya sudah dikatakan saat ini baik Pak. Ya. Ya. Ya, puji Tuhan. Ya Pak Joko, terima kasih ya. Semakin sehat, semakin kuat. Salam buat keluarga. Ya, amin. Saat ini saya masih tetap kontrol Pak, secara kontinu. Ya, setiap 3 bulan sekali tetap kontrol. Ya. Semoga untuk kedepannya lebih baik lagi. Ya. Puji Tuhan. Ya Pak, terima kasih Pak Joko kebersamaannya. Ya. Sama-sama Pak. Ya. Lalu kepada tadi yang saya sebut Pak Hintan Tua masuk. Pak Hintan Tua. Kalau tidak ada ini minta Pak Angga ya. Pak Angga oke kan Pak Angga? Masih ada? Pak Angga silakan. Pak Angga, halo. Nah, sambil menunggu Pak Angga ini saya menyapa dulu beberapa rekan sahabat ya yang sudah dari Pekanbaru tapi pindah ke Jambi nih. Bu Nela Simamora, salam Bu Nela. Bu Nela angkat tangan. Ibu Nela. Nah, tidak mendengarkan suara Ibu Nela. Dari Jambi sekarang pindah. Lalu ada kawan lagi ya, kawan-kawan ini dari ya kalau sebutnya Bekasi tapi ini Pak Paul Gula, ini pendeta Paul Gula dari Bekasi, Jakarta ya, termasuk Jakarta nih Pak Paul. Pak Paul bisa menyampaikan salam. Halo, shalom. Shalom. Pak. Dengan sembahyang puji Tuhan. Malam ini luar biasa. Kita bisa bertemu melalui temu kangen ini, sangat saya diberkati dan saya percaya bahwa lewat Zoom ini kita bisa bertemu secara virtual ini sangat luar biasa saudara. Dan untuk hari-hari Sabtu itu sangat bagus sekali ya, saya rasa sudah cukup mantap ya. Jadi hanya saya juga buka YouTube-nya karena hari Sabtunya banyak juga kegiatan pelayanan. Tidak langsung, tapi puji Tuhan ya mari maju terus untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Terima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Selamat malam. Amin. Terima kasih. Ya, selamat malam Pak Paul. Nah, Ibu Nela sudah mendengar? Menyampaikan salam Bu Nela dari Jambi. Nela Simamora, kawan lama ini. Ibu Nela. Sepertinya tidak mendengar suara. Ya, ada Pak Sulistyo Bekti ini dari Pamulang ya, Pak Sulistyo Bekti.
ya Ibu Leni Bayaha, Ibu Marta Elimia dari Bintaro. Sambil nunggu Pak Angga nih, Pak Angga kami mohon bisa bersuara Pak. Ada Pak Doko, Pendeta Willem Doko dari Bekasi. Ya. Ya, salam Pak Bambang. Horas, ya bukan Horas ya. Ya, Horas, shalom, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, ya Pak. Pak Bambang, saya pikir tentang Yamari ini, saya sudah kenal Yamari itu hampir 30 tahun lebih ya Pak Bambang. Betul. Ya, saya kenal Pak Bambang dan Yamari ini hampir 30 tahun kurang lebih. Ya. Jadi memang saya harus mengakui belum bisa ikut terlibat langsung dalam acara-acara tersebut. Tapi ini merupakan bahagian dari doa kita bersama. Karena ini satu yayasan yang masih sangat eksis, memberkati Indonesia. Kita harus mengakui itu sebab saya mengenal Yamari ini hampir 30 tahun. Berarti sudah sangat terukur. Ya, doa kita sama-sama bukan hanya berdoa saja untuk kita semua yang bisa melakukan apa saja untuk Yamari, mendukung dan memberkati. Ya, saya pikir kita bisa ambil bagian, bukan soal besar atau kecilnya, tetapi kepedulian kita. Karena mungkin saja kita ada di tempat, tapi Yamari bergerak dari pulau ke pulau. Mereka melakukan itu dalam mission trip, sehingga banyak memenangkan jiwa-jiwa yang ada. Jadi selamat untuk Pak Bambang dan tim Yamari. Kiranya Yayasan Yamari lebih lagi ke depan diberkati Tuhan. Dan shalom. Shalom. Terima kasih Pak Willem Doko, Pak Pendeta Willem Doko. Ya, ini ada Ibu Kenny, ya, Kenny Rosali, ada Ibu Kenny, ada Ibu Yuni, ada Pak Sebastian juga dari Samarinda. Ya, ada banyak teman-teman yang lama ya, yang bisa kita ketemu. Lalu pada Sulistyo Bekti, Pak Sulis bisa munculkah? Sulistyo Bekti ini selalu pakai namanya Alma ya. Alma ini putri satu-satunya yang selalu juga Tuhan pakai untuk menopang Yamari. Ini bisa muncul ya. Pak Sulis atau Ibu Lina bisa menyampaikan sesuatu? Pak Sulis ini guru ya, guru. Ya. Halo, Pak. Malam Pak Bambang. Selamat malam. Masih ngajar kan Pak di? Ya, masih online. Maaf, kameranya blur Pak. Oh iya. Terima kasih. Tidak ada gangguan. Untuk telah hadir ya di acara ini. Terima kasih. Ya. Pak Angga masih belum muncul juga. Ibu Marta dari Bintaro belum. Ya, ada nama-nama yang baru ini. Nah, ini mungkin Ibu Lani dah. Ibu Lani ini tadi suami sama anak sudah mempersembahkan ujian. Ibu Lani bisa mendengar. Silakan. Shalom Pak Bambang. Sorry saya lagi di luar. Tapi ngikutin dari tadi. Ya. Terima kasih Pak Bambang. Ya. Terima kasih untuk firman-Nya hari ini dan untuk teman-teman yang sudah melayani. Kiranya Tuhan memberkati dan Yamari terus maju di dalam Tuhan sehingga banyak jiwa yang dimenangkan. Terima kasih. Shalom. Shalom. Untuk teman-teman semua. Terima kasih Bu Lani. Terima kasih Pak Jum dan Devina. Sama-sama Pak Bambang. Ya. Ini ada Dr. Gigi Yusuf dan Ibu Ida. Ibu Ida bisa menyampaikan sesuatu. Bu Ida, Pak Dr. Gigi Yusuf. Ya. Halo, selamat malam. Shalom buat semuanya. Yamari Nasional, kawan-kawan. Ya. Yang bisa jumpa, temu kangen. Masih praktek kah, Dokter? Buka warung Rabu Jumat. Ya, baik. Terima kasih telah hadir ya. Ya, ini saya berharap Pak ini. Tapi lebih baik sekarang saya kembali lagi ke Bengkulu nih. Pak Huta Barat ini orang penting. Jadi silakan Pak Huta Barat bisa menyampaikan sesuatu dari Bengkulu. Dengan kehadiran Yamari dulu ya, pelayanan di Yamari menurut Bapak bagaimana? Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Bambang. Ya. Shalom. Halo. Shalom.
Terima kasih buat kesempatan yang diberi kepada kami. Ya mari maju terus. Karena ya mari sudah juga menyatakan perhatian yang sangat sungguh ke Bengkulu ketika di Bengkulu ada sebuah KKR yang memberkati Bengkulu tentunya. Jadi kami berharap terus walaupun dalam situasi sekarang dan kita selalu ada komunikasi dan saya tertarik begitu kemarin ada informasi ada pertemuan seperti ini lewat Zoom ini. Saya bangga, makanya kita langsung daftarkan diri. Kerinduan kita Pak, kerinduan kita Bengkulu ya selalu ada hubungan gitu. Dan apa yang pernah ditabur oleh Yamari di Bengkulu menjadi benih yang tidak pernah bisa dilupakan dan membuat umat Tuhan yang ada di Bengkulu punya kesan yang secara khusus buat Yamari. Jadi kami juga berdoa Yamari terus maju, para pengurus-pengurus yang kamu kenal yaitu Pak Bambang, Bu Maria, dan Boru Sitorus, ya salam buat mereka, maju terus, itu doa kami. Baik, terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Huta Barat. Bapak masih jadi Ketua Bamak ya? Iya, gimana Pak? Masih Ketua Bamak atau PKS? Iya, kita sudah habis periode dan karena saya merasa usia sudah tua, sekarang mau 67, kita beri kepada generasi muda Pak. Bagus. Jadi ya itu yang kita serahkan supaya generasi muda yang bergerak. Ya, baik. Jadi sehingga kita nggak ketua Bamak lagi. Baik, terima kasih. Ya, jadi Yamari selain KKR di Kota Bengkulu, di mana Bapak Huta Barat adalah ketua panitia, tapi juga Yamari pernah menyusuri ya Bengkulu Utara, itu masuk di desa-desa, lalu juga nyebrang ke Pulau Enggano, ya 2 kali atau 3 kali ke sana. Ya, itu kenangan juga yang tidak terlupakan, Pak. Iya. Nah, Ibu Maria mungkin nyambung Bengkulu singkat saja, Bu. Ini kan kita nyambung kawan-kawan lama nih, termasuk dengan Ibu Maria Nina ya waktu itu. Silakan. Iya, Pak. Ibu Maria. Iya, shalom untuk Bengkulu, luar biasa. Senang ketemu dengan Pak Huta Barat yang dari jauh ya. Saya percaya apa yang sudah terjalin itu adalah anugerah Tuhan dan kita dapat saling menopang, saling menguatkan untuk Bengkulu dan kota-kota lainnya. Iya, shalom untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetap jaga kesehatan. Amin. Amin. Ya, saya sapa juga ada Ibu Sekar Adinda yang pernah ikut acara Yamari di Samarinda ya Bu ya. Ibu, salam Ibu Sekar. Kasih tangan Bu, lambaikan tangan. Ya. Ada mau menyampaikan sesuatu Ibu Sekar? Suaranya, mic-nya dibuka Bu. Mic-nya dibuka. Nggak bisa ya? Malah mati. Ya. Oke, mic-nya nggak dibuka ya, mic itu di sini. Saya bersyukur bisa bergabung dengan pertemuan ini secara Zoom, tapi saya nggak bisa buka sendiri mengikuti. Bersyukur bisa ketemu teman-teman lama yang saya kenal pergi bersama saya di Samarinda dan masih tetap bersama. Amin. Dan semoga sehat-sehat semua. Puji Tuhan, kita bisa semoga bisa sering ketemu lagi. Ya, amin. Salam buat Pak Pendeta Andreas juga. Ya, Andreas dari Singapura mendengar. Iya. Oke, ya terima kasih Bu Sekar. Sampai ketemu lagi nanti. Nah, mungkin Ibu Mariati yang baru saja ditinggal oleh Ibunda pulang ke rumah Bapak. Sekarang pun Ibu Mariati masih ada di Medan, ya di Sumatera Utara, tepatnya di apa ya Bu? Namanya apa? Silakan Bu Mariati, singkat ya.
Ya, shalom Bapak Ibu semua yang ada yang pada saat malam ini ikut dalam Zoom Temu Kangen ini. Saya saat ini masih ada di rumah orang tua saya di Batubara. Secara pribadi, saya mewakili keluarga saya, keluarga besar Sitorus dan juga Silitonga, mengucapkan terima kasih buat sumbangan moral dan juga kesemangat dan juga doa-doanya kepada kami dalam situasi duka yang kami hadapi saat ini. Dan puji Tuhan, semua acara, baik acara adat sampai ke pemakan mama, semua bisa berjalan lancar oleh anugerah Tuhan. Dan juga saya percaya karena dukungan doa Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan kami seluruh keluarga besar kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita semua, keluarga besar daripada Yayasan Marturia Immanuel, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih, Bu. Nanti Pak Andreas, ya Pak Angga tadi saya tunggu belum masuk juga ya Pak Angga. Nanti Pak Andreas akan menutup sekarang jam berapa ya? Masih oke waktunya. Tapi sebelumnya ini dulu Pak Mul ya, tadi Pak Mul sudah menyampaikan firman, tapi mungkin ada sesuatu lagi yang Bapak ingin sampaikan, Pak. Silakan Pak Mul. Makasih Pak Bambang. Ya. Salam buat saudara semua. Saya melihat bahwa persahabatan, fellowship, ya, di antara saudara-saudara di Yamari, di MHM itu luar biasa. Kalau ini bisa kita tetap tutup, kita pelihara, kita akan menjadi satu kesatuan. Karena di zaman sekarang ini kasih udah mulai banyak dingin, tetapi kita percaya bahwa kasih di Yamari, di MHM akan terus menyala-nyala sehingga boleh menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya. Jangan lupa hati yang gembira itu karena Tuhan, bukan karena berkat-berkatnya. Maka segala keinginan hati kita pun akan Tuhan berikan. Dia adalah sumber segala sesuatu. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Mul. Nah, sebelum Pak Andreas menutup dengan kata-kata dan hal-hal lainnya, Pak Yusak dulu, Sekretaris Umum Yamari. Pak Yusak masih ada, silakan. Pak Yusak, salam. Mic-nya dibuka, Pak. Pak Yusak, mic-nya dibuka. Ya. Shalom. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Sudah dengar suara saya? Ya. Lanjut. Ya. Saya senang bisa mengikut dalam Zoom pertemuan kangen ke-6 malam ini, dan juga ya firman Tuhan yang dibawakan yang memberkati, juga bisa melihat wajah-wajah saudara-saudara sekalian yang jarak jauh, terutama sudah lama tidak ketemu. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, terima kasih Pak Yusak. Bapak Ibu, sebelum saya serahkan kepada Pak Andreas, ini ada pertanyaan dari teman yang ikut acara Temu Kangen ini. Kok selama ini tidak ada persembahan ya, gitu ya. Nah, terus terang saya juga nggak bisa menjawab ya. Artinya bagaimana, terserah kalau Bapak Ibu bergerak atau memberikan usulan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, ya tentunya lewat Yamari Pusat yang terus bergerak di masa pandemi, ya silakan ya. Kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan pelihara kita semua. Ya, gitu. Ya. Yang pasti untuk bulan Juli itu yang pasti siap Semarang. Nanti setelah itu mungkin kota-kota lain bisa menyusul ya. Nah, silakan Bapak Pendeta Andreas untuk menyampaikan kata-kata penutup dan hal lain, sekaligus menutup doa, sekaligus tadi berdoa untuk papahnya Ibu Rina ya nanti. Silakan Pak Pendeta Andreas. Mic-nya dibuka Pak. Mic-nya dibuka. Suaranya belum kedengaran.